sekitar 4,5 juta rupiah. Ini udah full service airlines dengan meals, in-flight entertainment, dan juga luggage-nya ini udah setara lah sama maskapai-maskapai tadi. Worth it nggak sih? Halo semuanya, welcome back to my channel and welcome to Erzan Travel Notes. Kali ini gue mau coba cerita sedikit, mau sharing sekaligus honest review soal pengalaman gue naik Philippines Airlines dengan rute penerbangan Jakarta ke Tokyo via Manila. Ini sebelum gue bahas lebih detail lagi soal pengalaman gue ini, gue mau kasih sedikit info dulu. Mungkin buat lo yang belum research, kalau Philippines Airlines ini adalah maskapai nasional milik negara Filipina, dan berdasarkan penilaian dari Skytrax juga, maskapai ini adalah maskapai berbintang 4. Jadi kalau misalkan teman-teman mau compare sama maskapai nasional lain kayak semacam Singapore Airlines atau SQ, terus juga All Nippon Airways, kayak ANA punya Jepang itu sendiri, dan juga Cathay, Qatar Airways, bahkan Garuda Indonesia, ini jelas nggak bisa di-compare sama maskapai-maskapai yang barusan gue sebut, karena jelas maskapai-maskapai tadi adalah maskapai nasional berbintang 5, sedangkan Philippines Airlines ini berbintang 4. Tapi yang menarik di sini yang mau gue bahas adalah dengan standarisasi yang berbintang 4 tadi, terus dengan harga yang cukup bagus. Kemarin gue dapat harga atau rate ini lumayan bagus menurut gue, sekitar 4,5 juta rupiah. Ini udah full service airlines dengan meals, in-flight entertainment, dan juga luggage-nya ini udah setara lah sama maskapai-maskapai tadi. Cuma mungkin kalau untuk service, sekali lagi gue garis bawahi, ini nggak bisa di-compare sama maskapai-maskapai yang tadi gue sebutkan. Langsung aja ke intinya dari service-nya. Untuk service-nya ini sendiri, kemarin untuk Philippines Airlines ini mendapatkan bagasi atau luggage sekitar 30 kg. Nah, 30 kg ini yang masuk di bagasi, bagasinya itu bypass, jadi langsung ke Tokyo meskipun kita transit di Manila. Dan untuk cabinnya kita juga dapat sekitar 7 kg. Terus udah gitu kita dapat mealsnya cukup lengkap. Ini mulai dari appetizernya, terus juga side dishnya, dan main course-nya. Terus untuk minumannya juga lengkap, mulai dari mineral water, soft drinks. Terus untuk minuman beralkohol juga mereka provide. Ini untuk yang kelas ekonomi ya. Dan untuk minumannya sendiri juga bisa kita request ulang kalau misalkan kita mau nambah dan lain sebagainya. Lanjut ke in-flight entertainment. Nah, ini nih yang terkadang untung-untungan. Jadi kalau misalkan kalian dapat pesawat yang bisa provide kayak ada semacam layarnya, itu hoki banget. Jadi kalau misalkan kalian dapat pesawat yang gak dapat screen-nya gitu, kalian bisa download aplikasi yang namanya MyPal. Itu nanti bisa kalian nikmatin in-flight entertainment-nya itu dari handphone kalian. Nah, nanti di-connect ke wifi selama nanti kalian di atas di udara. Nah, by the way, untuk rute penerbangannya sendiri, kalau dari Jakarta bisa ke Narita, bisa ke Haneda. Nah, itu juga kalian tinggal pilih sesuai preferensi kalian kayak gimana. Nanti dapat rate-nya juga yang kayak gimana, itu tergantung dari tempat dimana kalian akan landing. Terus, untuk penerbangannya sendiri menurut gue dengan service yang tadi gue sebutin, meskipun in-flight entertainment yang gue dapetin kemarin itu nggak screen secara fisik, tapi menurut gue nggak terlalu penting juga lah, apalagi kalau misalkan flight yang kayak gue pakai kemarin itu di flight malam ke pagi, itu kan kayak lebih butuh tidur ya. Nah, jadi menurut gue fine-fine aja sih tanpa adanya in-flight entertainment yang secara fisik, atau kita mau nyolok ngecas gitu kan di USB dan lain sebagainya. Terus untuk penerbangan sendiri, ini juga mereka ada provide yang waktu transitnya itu sebentar, kayak cuma 1 jam sampai 2 jam. Ada juga yang provide waktu transitnya itu lumayan panjang. Kayak kemarin gue pilih waktu transitnya itu sekitar 8 jam. Dan ngomong-ngomong soal jadwal penerbangannya sendiri, menurut gue ini juga oke, karena mereka on time dari Jakarta ke Manila on time, terus dari Manila ke Tokyo juga on time. Terus beberapa service-service dasarnya lagi, kayak misalkan selimut, terus juga untuk bantal, itu mereka provide yang long haul flight-nya ini
di tengah malam atau malam ke pagi. Jadi kalau memang waktunya tidur itu mereka akan provide secara otomatis. Tapi ketika penerbangan ini udah masuk ke penerbangan pagi atau siang, mereka nggak provide secara otomatis. Tapi kalau misalkan kita mau request, mereka akan kasih semacam selimut dan juga bantal. Untuk toiletries-nya sendiri itu cukup basic banget. Jadi nggak ada tuh kayak misalkan kalian dapat sikat gigi terus dan lain sebagainya, itu nggak di provide. Dan handuk basah juga nggak di provide, yang handuk basah anget gitu mereka nggak provide. Tapi menurut gue itu tersier lah ibaratnya. Yang basicnya itu menurut gue udah cukup memuaskan dengan harga yang gue dapetin sekitar 4,5 juta rupiah itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal worth it gak sih dari harga yang kita dapetin untuk naik maskapai Philippines Airlines ini. Kalau tadi yang gue sebutin dari harga 4,5 juta, waktu itu gue dapet dari promo online travel agent. Itu menurut gue 4,5 juta dengan service yang tadi disebutin, menurut gue itu cukup banget. Karena kenapa? Ya kita compare aja sama SQ yang mana meskipun service-nya bisa jauh di atas dari Philippines Airlines, tapi mereka sekarang cuma provide bagasi 25 kilo, sedangkan untuk Philippines Airlines ini bisa sampai 30 kilo. Kan lumayan ya 5 kilo, apalagi kalau misalkan buat kalian yang mau just tip ataupun mau bawa oleh-oleh banyak. Dan ditambah lagi kalau musim dingin ataupun musim gugur itu kan butuh coat yang lumayan tebel, meskipun kalian mungkin males bawa banyak dari rumah, tapi setidaknya itu cukup tebel lah, yang kita bawa cukup banyak. Jadi menurut gua itu adalah salah satu poin plusnya bagasinya. Dan kedua, buat kalian yang belum pernah ke Manila atau Filipina kayak gue kemarin, gue memang sengaja memilih penerbangan dengan waktu transit yang cukup panjang, yaitu 8 jam. Tapi sebelumnya gue malah milih penerbangan yang waktu transitnya itu cukup lama banget, karena emang gue pengen bermalam dulu di Manila. Tapi ternyata di reschedule ke penerbangan yang waktu transitnya cuma 4 jam. Akhirnya gue coba reschedule, gue ajuin, ternyata di provide juga sama mereka untuk free reschedule sekali. Dan akhirnya gue majuin penerbangan gue. Solusinya gue jadi bisa lebih lama di Tokyo, terus gue tetap bisa mampir ke Manila meskipun waktu mampirnya cuma sekitar 8 jam. Jadi gue bersih-bersihnya tuh bisa main di kota Manilanya itu sendiri paling sekitar 5 jam, karena sisanya 3 jam itu untuk perjalanan gue ke kota Manila dan balik lagi ke bandara. Apa yang bisa kita lakuin di saat kita transit di Manila, nanti bisa kalian cek di video yang berikut ini ya. Linknya gue taruh di bawah nanti. Nah, untuk beberapa hal lain yang gue sedikit sayangkan dari Philippines Airlines ini, mereka ini nggak secara otomatis menginformasikan bahwa mereka punya in-flight entertainment yang bisa kita akses lewat handphone. Karena kebetulan gue udah ngecek gitu kan in-flight entertainment dan lain sebagainya itu mereka ada nggak sih sebelumnya. Jadi gue emang udah tahu, oh kalau misalkan mereka nggak provide yang di seat, kita bisa download dan lain sebagainya, itu udah gue tahu sebelumnya. Tapi yang sungguh disayangkan, mereka nggak info sebelum terbang. Kalau misalkan maskapai domestik kita yang grupnya Singa itu kan, yang inisial B, kan mereka kan kalau misalkan sebelum take off mereka ingetin dulu bahwa mereka punya in-flight entertainment yang bisa kita akses di handphone dan lain sebagainya. Nah, kalau ini enggak. Jadi kalau misalkan kalian harus lebih banyak inisiatif sih nanya kalau emang kalian butuh informasi-informasi tadi. Terus nah, ini tips lagi buat kalian yang pengen keluar dari bandara, harus ambil jalur ke imigrasi. Jadi jangan langsung ke transfer desk. Karena kalau kalian udah masuk ke transfer desk, kalian udah nggak bisa balik lagi ke luar. Kenapa? Karena nanti akan ribet, harus izin dari maskapai dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian emang mau keluar, ini tapi dengan catatan menurut gua waktu yang paling ideal itu adalah minimal kalian punya waktu transit 8 jam ya. Kayak gua kemarin 8 jam, itu cukup aman banget. Apalagi kalau misalnya kalian mau konten video dan lain sebagainya, itu cukup banget 8 jam buat sekedar main ke sentralnya aja, buat mampir ke beberapa destinasi-destinasi bersejarah. Terus kulineran juga udah cukup banget. Siapin cash, karena kalian akan keribetan untuk jajan-jajan. Tapi kalau misalkan beberapa tempat-tempat mall-mall gitu sih, mereka juga udah provide Mastercard sama
Visa ya, credit card pokoknya gitu lah. Tapi Sevelnya juga mereka nggak semuanya provide kartu, jadi kalian harus sediain cash. Terus karena kalaupun pakai GrabPay itu juga nggak semua Sevel ataupun tempat-tempat minimarket gitu provide GrabPay dan lain sebagainya. Untuk transportasi sendiri kalau kalian mau keluar ke Manila itu juga bisa pakai Grab, dan Grabnya itu juga bisa kalian top up pakai kartu kredit bisa bayarnya, atau top up GrabPay itu juga bisa kalian top up dengan metode kartu debit kalian atau kartu kredit kalian. Dan penerbangan dari Narita ke CGK-nya juga smooth banget, jadi emang gak pernah ada delay gimana gitu, nggak. Terus untuk pilihan makanannya juga tetap enak-enak kok. Jadi kalau misalkan kalian naik Philippines Airlines ini, menurut gue dengan harga sekitar 4,5 juta sampai 5,5 juta pun, kalau misalkan kalian dapat Jakarta ke Tokyo dengan range segitu ya, antara 4,5 juta sampai 5,5 juta rupiah dengan service yang tadi gue sebutkan, menurut gue masih cukup worth it dibanding kalian harus naik low cost carrier yang mana itu nggak dapat bagasi. Terus udah gitu kalian juga otomatis harus nambah bagasi lagi dong, itu pun paling kalian cuma nambah 20 kg yang paling worth it gitu. Mau nambah lebih lagi mahal, ditambah lagi mealsnya juga mereka nggak dapetin. Nah, beberapa hal tips ini berdasarkan preferensi gue ya, tapi kalau misalkan kalian berbeda it's okay juga. Tapi ini beberapa hal yang menurut gue penting kalau misalkan kita pergi penerbangan yang cukup panjang, karena Jakarta ke Tokyo ini kan memang membutuhkan waktu sekitar 7 jam, dan itu lumayan lama menurut gue. Gue memang akan lebih memilih untuk penerbangan yang ibaratnya kita transit dulu, jadi setengah-setengah jalannya, supaya gue nggak bosen gitu loh 7 jam di atas pesawat. Karena gue pernah mengalami penerbangan 7 jam ke Korea itu, dari Korea ke Jakarta direct. Meskipun makannya tetap 2 kali dan lain sebagainya, tapi bosannya alaihim gambreng guys. Jadi kayak misalkan kalian mendingan ambil penerbangan tuh setengah-setengah. Kalau 7 jam ya kalian ambil setengah-setengah. Kalau misalkan penerbangannya 18 jam ya kalau bisa ambil setengah-setengah juga gitu. Jadi kalian gak akan sebosan itu. Dengan transit di Manila, jadi kita kayak 4 jam ke Manila terus 4 jam lagi ke Tokyo, menurut gue itu juga cukup membantu sih. Ditambah kita bisa dapetin satu negara lagi gitu. Jadi menurut gue dengan harga tadi sekitar 4,5 juta sampai 5,5 juta rupiah aja, menurut gue worth it banget untuk kita coba naik Philippines Airlines ke Tokyo. Tapi kalau lebih dari itu menurut gue coba nunggu promo-promo maskapai nasional lain deh, gitu, realistis aja gitu loh. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Kalau misalkan bermanfaat boleh dong di like videonya, dan jangan lupa di subscribe channel ini supaya lo bisa keeping update sama informasi-informasi lainnya. Kalau gitu, Erzan Amira pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.